dalam ini kalau kayak gini, Li. Iya, tidak mau. Tapi untuk Paris ada atap. Oke, ini waktunya mau flicker buat kemana udah ya? Ataupun dia membawa revive untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood. Boosting and gold, tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini, pantasan lumayan cepat juga. Sementara Suyo killing speed juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Kiboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah sepertinya. Iya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di patrol yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widi belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Aran, tapi sulit juga ya, Li. Agak susah ngelihat Agak dari susah ya. match-up-nya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Kairi, ada Kairi. Dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Oh, Sans zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming-nya. Ciri khasnya Hasan udah keluar lagi di sini. Jadi ya, mau pergi. Dan hati-hati ada. Hey, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widinya masih berjuang. Hey, satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widi. So, turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widi keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Kairi pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widi menjadi korban. Dan barusan ada Kiboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill dan lagi turtle tapi ini skill. Oh, Renner? Nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris. Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi poin kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill 1 assist Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game late game. Yang sekarang benar-benar bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingan ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Ya, Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada further setupnya. Dipegang duluan. Pada berbeda, hey! Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini. Dan Sans dengan positioning yang cukup baik. Dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan karena satu player sama pos satu di bawah keping Slam. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya. Tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Sapphire yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan karena turtle tersebut. Tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha bisa kabur, Lutfi-nya selamat. Tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Winnie. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari Sans. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Dan Sering ini, terjadi. ya setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi Onyx. Jadi berbanting tidak. Hey, hanya saja badan-badan dibanting walaupun sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan dirinya dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Fabian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh. Middle strike. Masih dikeluarkan tapi Iron Shiki tadi seperti sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Surge-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid masih susah. Bayangkan Fabian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Itu badan. Dia butuh badan. Kairi. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat Shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backupan langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran memungkinkan mana tapi Aran masih berhasil sama saja. Sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu kemana tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih medari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam idol talinya Pojang. Satu render rapati masuk, tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Dapat force bahkan defensif tapi Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk Ironnya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaliannya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab.
Karena memang follow up-nya cukup. Xavero udah punya si Halberd juga. Ada efek life band, mau ada shield, mau ada regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Suns juga loh. Bitter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Xavero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Xavero ada di belakang dari Keyboy. Keyboy tangkap siapa? Dia makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi, di pokoknya set Suns-nya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke, Banner Race tadi kok sakit banget. What? Ada Banner Race tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Fabian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang arannya diusir ada Keyboy. Ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Apati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Dan Fabian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Santia pun masih sama jadi walaupun tidak waktu yang lama. Tapi Widi pun langsung menghilang. Sampai pun lejam. Hanya saja itu Tarifu berhasil dihancurkan tapi Aran bersiap bisa menghantarkan James balikan. Keyboy akan kembali melanjutkan karena sekarang Keyboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi di bagian terdepan pula mencoba menghantarkan James pasti gagal satu terakhir. Phantom Shuriken belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia, tabrakannya begitu manis. Suns yang berani di bagian depan dan Xavero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk team fight balasannya, Aran hampir menjadi korban. Earthshatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade kill-nya tadi diuntungkan untuk Onyx, mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Xavero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Banner Race langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada Widi? follow up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang diharapkan karena sudah langsung disambut. Dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. Free Lord udah harusnya. Karena ngeliat Arannya tumbang, itu udah menjadi sinyal. Oke, stop, kita nggak bisa kontes lagi, badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Emang gak usah kontes ya, atau target hero mungkin, dia bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Wolf-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya, wah udah mulai spam. Terbakar, Prof. Classic combo ya, Renner dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Satya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Keyboy? Oke, dan Keyboy sudah dislap. Fabian yang perlu langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Onyx. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan tapi barusan Nibir positional dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya Best Turret masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Best Turret di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini gak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin, harus menunggu Keyboy juga untuk melakukan inisiasi. Setup, apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih Oke, Rennernya hampir saya tapi tertangkap basah Xavero. Untuk siapa masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Keyboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Best Turret terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada Keyboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup, lagi dan lagi ada Xavero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin. Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Banner Threads tadi yang selalu Udah diopen. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih, mungkin akan bermain di Nibiru Stations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Renner ketika bermain dengan jarak jauh, bermain dengan Suns jadinya. Feather Ice Strike, Renner Apati, classical combo yang sering kita lihat ya antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah. Tapi ya itu dia player head to head dari Yaskiel dan Suns. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. Dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk Yaskiel Sulitan, dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan 1 pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Aran. Tetap mulai dilakukan. Tadi ada konsil, terdengar sepertinya. Di belakang. Widi. Widi, ketahuan kali ini.
Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap ngeliat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap good condition dan loh. Bisa. Oke. Warna reset dan K-Boy Tsunami Slam mendapatkan naran zaman posisi keluarkan, tapi Kairi-nya langsung maju ke arah depan, tapi balik pada lagi. Lutfinya pun masih berhasil selamat. Kairi Shadow King kuat pula. Satu terakhirnya dan YSKL pun untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi, tapi Killing Spree berhasil didapatkan oleh Iron Shiki dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi. Iron Shiki run Iron run, tapi untuk kali ini game akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini win streak dari tim Liquid ID berakhir. Sang Raja Langit is back. Efek dari Coach Chef yang terasa langsung, bahkan gak tanggung-tanggung. 2-0 yang diamankan oleh Onyx. Perfect initiation, perfect game juga untuk Onyx. Satu tidal strike, Tsunami Slam hilang seketika. Arah